البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Kita masuk ke itu hadis baru, insyaallah yang kemarin sudah cukup. Al hadis tasi' wal ishrun ba'da arba'imi'ah. Hadis yang ke 429. Baik, sebelum kita masuk ke hadis ini, sebenarnya ada apa? Pesan yang sangat bagus dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam terkait dengan apa? Hadis As-Shadiqul Masduq itu. Beliau menyebutkan kesimpulannya adalah al-a'mal bil khawatim. Amalan itu adalah sesuai dengan akhirnya. Cuma kenapa seseorang itu selama ini amalannya sudah tampak bagus, tahu-tahu dia su'ul khatimah? Kata beliau sebabnya adalah ad-disisah al-batiniyah, yaitu ada faktor penyusup, ada polusi yang bersifat kebatinan. Dohirnya dia orang baik, wallahul musta'an, tapi apa? Boleh jadi di dalam jiwanya itu ada faktor-faktor yang merusak dia di akhir hayat. Mungkin kesombongannya, merasa kagum, oh saya sudah hebat, saya sudah begini, maka tahu-tahu dia menyimpang. Dan boleh jadi dengan apa? Bukan karena dia sombong, tetapi apa? Faktor yang lain, dia suka dusta. Karena apa? Karena dusta itu kalau terus-menerus dipelihara, ini akan sebagaimana yang sabda Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud juga, apa itu? Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hindarkan oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu membimbing orang kepada kejahatan, dan kejahatan itu membimbing kepada neraka. Jadi ada dosa-dosa tersembunyi yang boleh jadi di akhir hayat itu akan muncul. Ini yang kita merasa sangat khawatir tentang masalah itu. Ketika kita masih segar, masih beramal, kita nggak tahu itu. Menjelang akhir hayat, ketika kita sudah mulai melemah, akal kita melemah, maka boleh jadi syahwat itu menguat. Nah, dosa yang tersembunyi itu yang akan muncul. Tayyib. Maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu. Dan juga firman Allah Ta'ala, doa yang Allah Ta'ala abadikan untuk kita ikuti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Orang yang dirahmati dia akan selamat. Nah, kita mohon belas kasihan. Kalau kita tidak layak untuk mendapatkan keutamaan apa-apa, maka kita mohon luasnya rahmat Allah, luasnya belas kasihan Allah Ta'ala, yang dia masih rela memberikan apa? Rahmat untuk orang yang telah membunuh 100 orang itu, masih memberikan rahmat untuk para bomo di zaman sahabat, untuk kemudian apa? Masuk Islam. Rahmat yang seluas itu, semoga Allah Ta'ala memberikan itu pada kita. Dengan harapan, walaupun ya kita harapan kita dosa kita insya Allah tidak sampai ke yang tadi itu ternyata yang tadi aja masih dirahmati. Kita berharap semoga kita dirahmati dan selamat. Tayyib. Ini masalah bahayanya apa? Disisa al-batiniyah, faktor-faktor penyusup yang bersifat rahasia. Ini yang boleh jadi akan menyebabkan orangnya su'ul khatimah. Tayyib. Kita masuk ke hadis yang baru. Wa anhu radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Pada hari itu, yaitu di hari kiamat, neraka jahanam akan didatangkan. Dia dalam keadaan laha dan seterusnya. Ini adalah apa? Jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, sebagai apa? Hal dari jahanam. Dia memiliki 70.000 tali kekang. Ma'akul lizimam sab'una alfa malakin yajurunaha. Setiap talinya itu tali, tapi ini bahasa kita tali kekang, nggak tahu hakikat talinya macam apa. Dia memiliki 70.000 malaikat untuk menariknya, untuk menyeretnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala dalam Ikmalul Mu'lim. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan secara marfu' kepada Rasulullah SAW oleh sejumlah para rawi, sesuai dengan apa? Syarat Imam Muslim. Tetapi apa? Diriwayatkan oleh As-Sauri dan Muawiyah dengan apa?
dari tidak sampai ke Rasulullah, tapi hanya mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Dan inilah yang sahih. Jadi hadis ini tidak marfu' kepada Rasulullah, tapi hanya kepada Ibnu Mas'ud. Cuma apa, para ulama yang lain mengatakan lahu hukmul marfu'. Hukumnya marfu' kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini adalah apa? Laisa min qibali al-ijtihadiyah. Ini bukan termasuk perkara yang ada ijtihad di situ. Kejadian hari kiamat nanti begini. Sementara Ibnu Mas'ud bukanlah pendusta. Dan beliau justru adalah apa? Sahibu bisadati Rasulullah SAW wa na'lih. Beliau adalah yang senantiasa membawakan bantal dan slipper sendal Rasulullah SAW. Jelas? Yaitu apa? Kita pastikan beliau mendapatkan itu dari Rasulullah SAW. Maka apa? Hukumnya adalah marfu'. Baik. Di dalam hadis ini disebutkan yu'ta bi jahannama yauma'id. Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Baik, disebutkan oleh para pensyarah yaitu siapa? Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, bukan Muhammad bin Abdurrahman, tapi Muhammad Abdurrahman. Karena apa? Seperti nama-nama kita, nama-nama orang Syam seringnya adalah apa? Muhammad itu sebagai barokahnya. Asalnya Abdurrahman, Mubarak Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Baik, seperti apa yang Musnidu Al-Asr di zaman Syekh Mukbil itu, Syekhnya Syekh Mukbil siapa itu? Syekh Yasin Al-Fadani yang dari Padang itu. Tapi apa, beliau sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di Saudi, maka beliau adalah apa? Orang Saudi. Beliau adalah Muhammad Yasin, bukan Muhammad bin Yasin. Di sebagian sana disebutkan Muhammad bin Yasin. Yang betul adalah Muhammad Yasin. Memang nama beliau Yasin. Dari Padang, Indonesia. Ya, beliau Padang dalam biografinya. Kita punya muhadis zaman dulu. Gurunya Syekh Mukbil. Tayyib. Gak heran karena apa? Sebelum itu pun di Minangkabau kah yang siapa itu? Tauku Imam Bonjol, beliau adalah apa? Murid dari cucu muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Beliau yang membawa dakwah salafiyah ke Indonesia. Beliau dan para apa itu tokoh-tokoh yang bersama beliau setelah pulang haji. Tapi itu jalur kita sebagaimana disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab Tarikhul Islam. Tarikhul Islam punya Syekh Mahmud Syakir kalau tidak salah. Di Damat ada kitabnya itu. Jadi mereka yang membawa dakwah salafiyah ke Indonesia, alhamdulillah. Tayyib. Tadi kita membahas apa? Yaitu apa? Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengatakan yu'ta bi jahannam, berarti memang neraka jahanam itu nanti didatangkan. Jadi ini adalah keajaiban neraka jahanam. Tidak seperti apa? Sebuah negeri nggak mungkin didatangkan, tapi didatangi. Tapi neraka jahanam nanti didatangkan, walaupun apa? Dia nggak tahu seberapa besar dia itu, mampu menampung seluruh manusia. Entah seberapa besar, tapi apa? Dia nanti didatangkan sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam memang didatangkan. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, demikian pula Ibnu Malak yang memiliki apa itu? Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Malak itu siapa? Yang terkenal dengan apa? At-Turkumani itu. Beliau Al-Kirmani, beliau menyebutkan bahwasanya nanti neraka jahanam itu betul-betul akan apa? Diedarkan ke sekeliling bumi semuanya, betul-betul dikepung mereka. Makanya jangan heran kalau di sebagian dalil-dalil menunjukkan apa? Neraka jahanam itu mengepung mereka semua. Tayyib. Kemudian apa? Tidak ada tersisa jalan menuju ke surga kecuali apa? Sirat. Maka jangan heran apa itu semua yang ingin masuk surga harus lewat sirat. Enggak mungkin kita cari jalan lain lah, enggak ada, tak ada jalan lain. Kalau mau harus lewat sirat, yang mana Rasulullah telah menyebutkan dia itu adalah apa? Kahaddi Musa, seperti tajamnya pisau cukur. Naudzubillah. Atau dalam lafaz yang lain adalah apa itu? Kasya'rah, yaitu seperti rambut. Adapun kalau riwayat seperti rambut yang dibelah 7 itu dhaif. Enggak nampak yang betul-betul belah 7 itu. Tapi apa? Seperti rambut. Tayyib. Jadi memang jalan yang tersisa hanya itu. Adapun untuk dalil khusus dari Rasulullah tentang neraka jahanam betul-betul mengepung semua dan jalan semua tertutup kecuali lewat sirat, kita tidak tahu yang sahih, tapi itu adalah apa? Sudut pandang yang boleh diterima oleh akal. Tinggal apa? Jalan itu saja kalau mau masuk ke surga dari dalil-dalil yang ada. Baik. Kemudian apa disebutkan di sini? Laha sab'una alfa zimam. Dia memiliki 70.000 tali kekang. Sementara kita tahu neraka jahanam ini sekarang saja, walaupun neraka jahanam itu non jauh di sana, kita merasakan panasnya ketika dia sedang bernafas.
di puncak musim panas. Dan juga kita merasakan betapa sejuknya Zamharir, betapa dinginnya Zamharir dia ketika apa dia bernafas di puncak musim dingin. Dan juga apa setiap di tengah hari itu ketika apa neraka jahanam sedang dikobarkan, itu pun kita merasakan panasnya itu. Padahal dia nun jauh di sana, nggak tahu berapa jaraknya itu. Sampai-sampai apa di sebagian jalan raya itu aspalnya sampai agak apa itu melebur dan sebagainya. Sampai garis putih, jadi apa terkadang bengkok-bengkok karena saking panasnya. Padahal itu masih sedemikian jauhnya neraka jahanam. Maka bagaimana dengan apa kalau kita sudah mendekat, sementara talinya ini digunakan untuk mengikat dia. Ini menunjukkan memang talinya jelas bukan tali rafia atau tali untuk menjahit ini itu. Betul-betul apa besi yang wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Besi yang sangat kuat untuk itu. Baik, ini menunjukkan intinya bukan masalah bahan apa yang dipakai untuk kemudian kita cari contoh, cari bahan yang terbaik apa, oh titan. Oh, nggak perlu bahas itu. Tapi intinya adalah menunjukkan betapa perkasanya Allah Ta'ala, mampu menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa seperti itu, mampu menciptakan malaikat yang mampu memegang petir. Ini keajaiban yang sangat dahsyat. Intinya adalah apa? Kalau kita sudah tahu betapa perkasanya Allah Ta'ala, hendaknya kita tunduk kepada Dia. Kalau kita tahu betapa perkasanya api neraka jahanam, hendaknya kita tunduk kepada penciptanya dan penguasanya. Itulah yang diinginkan di sini. Sehingga apa? Kita takut kepada Dia, bukan takut pada yang lain-lain. Baik, sementara talinya ini sendiri betul-betul tali yang sangat panjang dan besar, sampai-sampai setiap talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsa'an Ma'ani Sihah, berarti fikih yang kita dapatkan di sini adalah bahwasanya jumlah malaikatnya adalah 70.000 kali 70.000. Berapa 70.000 kali 70.000 itu? Berarti 4.900.000.000 kah? Iya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah, 4.900.000.000. Cuma beliau tentunya nggak bilang apa itu miliar, tapi alaf istilahnya, bahasa Arabnya itu. Tayyib. Kata beliau ini menunjukkan betapa beratnya neraka jahanam, sampai apa ditarik oleh malaikat sebanyak itu. Padahal malaikat jelas badannya besar sekali. Maka ini semakin mengharuskan kita untuk takut kepada Allah Ta'ala. Sementara apa? Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya neraka jahanam itu nanti akan dibuat penuh. Maka kalau neraka sebesar itu, maka siapa yang mampu merasa aman? Oh, insya Allah sebelum saya masuk neraka sudah penuh, nggak ada itu. Bahkan apa sampai orang terakhir yang masuk, yang layak masuk, neraka jahanam masih mengatakan hal mim mazid. Sampai apa? Hatta yadu'a Rabbul Izzati qadamah. Sampai Rabbul Izzati yang meletakkan telapak kakinya alaiha, di atas jahanam itu, fayan zawi ba'duha ila ba'd. Maka sebagian api jahanam terdesak ke sebagian yang lain, fataqulu qad, maka dia mengatakan cukup. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, kita sendiri apa? Sebenarnya masih layak untuk masuk agar neraka jahanam itu penuh. Tapi rahmat Allah Ta'ala menjadikan apa? Kemudian dia meletakkan kakinya di atas jahanam itu. Sehingga apa? Orang-orang yang lain mereka apa? Terselamatkan, tidak lagi masuk karena neraka sudah penuh. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu bahkan Rasulullah SAW telah menyebutkan apa itu? La yanju ahadukum bi amalih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dengan amalannya. Tidak selamat berarti apa? Semuanya sebenarnya layak masuk neraka. Mungkin karena banyaknya dosa, mungkin karena banyaknya apa itu? Amalan kebaikan yang perintah-perintah yang belum ditunaikan, atau dosa-dosa yang masih dikerjakan, larangan yang masih dikerjakan, dan juga apa? Yaitu kenikmatan-kenikmatan yang belum disyukuri. Maka bagaimana kita selamat dengan amalan kita yang tidak ada apa-apanya ini? Sampai bahkan Rasul pun seperti itu. Wala kuntu, aku pun tidak selamat. Kemudian apa? Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah meliputi saya dengan rahmat dan karunia darinya. Ini menunjukkan hakikatnya apa? Jahanam itu kita semua adalah layak untuk masuk ke situ kalau semata-mata mengandalkan amalan-amalan kita. Kebaikan yang sangat sedikit, keburukan yang sangat banyak, kita semua sebenarnya layak untuk masuk. Hanya karena rahmat Allah maka orang-orang itu diselamatkan. Allahul musta'an. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini yajurunaha, yaitu para malaikat itu menyeretnya. Tidak dikatakan mengangkatnya, menunjukkan apa? Betapa beratnya neraka jahanam tersebut. Intinya adalah di sini Imam Nawawi mendatangkan ini agar apa? Kita merasa takut kepada apa? Siksaan neraka jahanam itu. Ya ibadi fattaqun. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Seperti itulah Allah menakut-nakuti para hambanya. Wahai para hambaku, hendaknya kalian takut kepadaku. Dan Allah Ta'ala mengatakan
Afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Kabarkan kepada diriku oleh kalian, yaitu apa? Tentang api yang kalian gunakan untuk pencahayaan itu. Apakah kalian yang menumbuhkan tanamannya, tanaman kalau zaman dulu tanaman untuk apa? Mengeluarkan api itu, ataukah kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api tersebut sebagai peringatan dan juga sekaligus sebagai alat untuk membuat perkakas bagi orang-orang yang al-muqwin, yaitu orang-orang yang al-qain, yang apa itu? Para tukang besi dan sebagainya itu. Jadi apa? Ini peringatan, api yang di dunia saja mampu untuk menghancurkan besi, maka bagaimana dengan kulit kita? Bagaimana dengan neraka jahanam? Yang mana pembahasannya telah kita lewati tentang apa? Perbandingan neraka di dunia api dunia dengan neraka jahanam itu. Berarti apa? Agar kita selamat, kita harus banyak berzikir. Makanya ayat tadi ditutup dengan apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Mu'adz bin Jabal menyebutkan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan hamba dari api neraka melebihi zikrullah. Dan zikir kepada Allah itu dengan baca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lain, ataupun zikir yang bersifat lebih umum, yaitu mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, karena di dalamnya pasti ada zikir. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.